Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah, Ustazah doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Walaupun teman-teman sedang berpuasa dan belajarnya masih dari rumah, teman-teman harus selalu semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan ketika menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Materinya tentang penggunaan tanda titik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui penggunaan tanda titik pada singkatan nama orang, memahami penggunaan tanda titik dalam satuan waktu atau jam, menjelaskan penggunaan tanda titik pada bilangan ribuan. Nah, teman-teman, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa konsentrasi. Materi yang pertama adalah penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik digunakan pada yang pertama, akhir kalimat berita. Jadi penggunaan tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Yang kedua, pada awal singkatan nama jalan yang menggunakan nama orang. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan tanda waktu atau jam. Yang keempat, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Jadi penggunaan tanda titik itu digunakan pada 4 pernyataan berikut ini ya teman-teman. Silakan dipahami dan dihafalkan. Penggunaan tanda titik yang pertama adalah digunakan di akhir kalimat berita. Contohnya pada teks percakapan. Jadi teks percakapan itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di setiap akhir kalimat itu diberi tanda titik ya teman-teman. Jadi kalimat berita atau teks cerita itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Contohnya seperti ini. Nah, yang Ustazah beri lingkaran berwarna merah itu adalah tanda titik pada akhir kalimat. Nah, teman-teman, ketika membaca teks cerita, ketika ada tanda titik, ketika membaca harus berhenti sejenak. Tidak boleh diteruskan, harus berhenti sejenak. Contohnya seperti ini. Adit adalah anak yang rajin. Setelah pulang sekolah, ia mengajak teman-temannya belajar bersama. Mereka akan belajar bersama di perpustakaan. Nah, seperti yang Ustazah contohkan itu, di setiap ada tanda titik, kita membacanya berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Tidak boleh membacanya seperti ini. Adit adalah anak yang rajin. Setelah pulang sekolah, ia mengajak teman-temannya belajar bersama. Mereka akan belajar bersama di perpustakaan. Nah, membaca yang seperti itu salah ya teman-teman. Jadi harus memperhatikan tanda bacanya. Penggunaan tanda titik yang kedua digunakan pada awal singkatan nama jalan yang menggunakan nama orang. Nah, di tempat tinggalnya kalian biasanya jalan itu menggunakan nama orang. Contohnya adalah yang pertama,
Zulham pergi bermain ke taman yang terletak di Jalan MH Tamrin. Nah, MH Tamrin itu adalah singkatan dari Muhammad Husni Tamrin. Nah, pada penulisan jalan Muhammad Husni Tamrin itu disingkat menjadi M.H. Tamrin. Nah, M dan H-nya itu menggunakan huruf kapital, teman-teman. M-nya menggunakan huruf kapital, kemudian titik. H-nya menggunakan huruf kapital, kemudian titik. Setelah itu Tamrin, T-nya menggunakan huruf kapital. Silakan diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, Adit dan teman-temannya akan belajar di perpustakaan yang terletak di Jalan M. Nasir. Yang Ustazah beri kotak berwarna merah, Jalan M. Nasir. Nah, M. Nasir itu singkatan dari Muhammad Nasir. M-nya disingkat, penulisannya M-nya menggunakan huruf kapital, setelah itu titik. Nah, setelah titik Nasir, N-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, Gedung BRI Pusat Sidoarjo terletak di Jalan A. Yani. Nah, Jalan A. Yani itu berasal dari Ahmad Yani yang disingkat menjadi A. Yani. Penulisannya A menggunakan huruf kapital, kemudian titik. Y pada Yani, Y-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, rumahku berada di Jalan R.A. Kartini. R.A. Kartini itu singkatan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajengnya disingkat menjadi R.A. Nah, R.A. itu menggunakan huruf kapital. K-nya pada Kartini itu juga menggunakan huruf kapital. Jalan, penulisan jalan itu juga bisa disingkat dengan penulisan JL. J dan L-nya menggunakan huruf kapital, kemudian diberi tanda titik. Seperti ini ya teman-teman. Yang Ustazah beri tanda berwarna merah itu adalah penulisan jalan yang disingkat. Boleh ditulis jalan, boleh disingkat menjadi JL, tetapi penulisannya harus benar. J dan L-nya menggunakan huruf kapital, kemudian diberi tanda titik. Sudah paham teman-teman? Insya Allah teman-teman semuanya paham ya. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital untuk memisahkan tanda waktu atau jam. Nah, ini pada penulisan pukul ya. Contohnya, jam pelajaran sekolah selesai pada pukul 11.00. Penulisannya 11.00. Yang kedua, pada pukul 07.00 kami berangkat mudik ke Jakarta. Yang ketiga, ayah pulang kerja biasanya pada pukul 18.30. Selanjutnya, pada pukul 06.00 keluarga Gina berolahraga bersama. Jadi yang Ustazah lingkari berwarna merah itu adalah contoh penulisan waktu yang benar. Ya, jadi di tengah-tengahnya angka itu diberi tanda titik. Insya Allah teman-teman sudah paham ya untuk penulisan waktunya. Selanjutnya, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Contohnya, jumlah pasien COVID sementara tercatat 2.453 jiwa meninggal dunia. Nah, jadi teman-teman, penulisan tanda titik pada bilangan ribuan itu hanya digunakan pada
bilangan yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu atau banyaknya benda. Ya, jadi penggunaan tanda titik pada bilangan itu hanya untuk yang menunjukkan jumlah atau banyaknya saja. Contoh 2453. Nah, penggunaan titiknya digunakan untuk bilangan ribuan dan di atasnya. Contohnya ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan. Nah, itu menggunakan tanda titik. Tetapi kalau bilangannya di bawah ribuan seperti 100, 10, itu tidak menggunakan tanda titik. Karena setelah tanda titik, di belakang tanda titik itu harus ada 3 angka. 453 itu kan ada 3 angka ya teman-teman. Jadi setelah titik itu harus ada 3 angka. Contoh selanjutnya, sebanyak 10.000 tiket pertandingan sepak bola ludes terjual. Nah, karena itu menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu, maka menggunakan tanda titik. Dan setelah titik itu ada 3 angka, yaitu 0 sebanyak 3. Selanjutnya, jumlah pengunjung pameran buku pada hari Senin adalah 1.502 orang. Karena menyatakan banyaknya orang, maka menggunakan tanda titik. Nah, jika tidak menyatakan jumlah, maka tidak menggunakan tanda titik. Nah, contohnya yang tidak menyatakan jumlah itu adalah yang pertama, ayahku lahir pada tahun 1956. Nah, karena itu menyatakan tahun kelahiran, bukan menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu, maka tidak menggunakan tanda titik. Ya, diingat-ingat ya teman-teman, karena tahun 1956 itu tidak menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian yang kedua, nomor seri printer ini adalah 87123. Nah, itu karena nomor seri tidak menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Contoh lain seperti plat nomor motor itu juga tidak menyatakan jumlah, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian pada nomor handphonenya teman-teman, nomor WA itu tidak perlu menggunakan tanda titik karena tidak menyatakan jumlah, hanya ditulis angka saja, tidak menggunakan tanda titik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya materi hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan atas semangatnya teman-teman hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.